ciri khas pura Goa Lawah ini adalah gua dihuni oleh ribuan kelelawar, riuh suara kelelawar setiap harinya tiada henti, ditambah lagi munculnya ular due di mulut gua membuat tempat ini penuh aura mistis. Sejumlah pelinggih juga terdapat di mulut gua, sebagai tempat para umat melakukan persembahyangan. Terdapat juga bangunan meru yang berdiri kokoh menjulang tinggi, tampil cantik dan indah. Puja wali atau odalan di pura Goa Lawah setiap 6 bulan sekali atau dalam kalender Hindu 210 hari sekali, bertepatan dengan Anggara Kasih atau Anggara Kliwon Wuku Medangsya, Ida Bataranya Jer selama 3 hari, pura diimpon oleh warga desa Pekraman Pesinggahan. Pura Goa Lawah merupakan sebuah pura peninggalan sejarah dan sudah mengalami pemugaran, sehingga terlihat cantik seperti saat ini. Belum ada sumber pasti yang menuliskan dalam prasasti atau lontar kapan berdirinya pura Goa Lawah tersebut. Namun kalau dikaitkan dengan sejarah atau latar belakang dari pura Sek Kahyangan di Bali, maka pura tersebut dibangun atas anjuran dari Mpu Kuturan. Beliau adalah seorang pandita dari Jawa yang memiliki peranan penting dalam menyatukan sekte-sekte yang ada di Pulau Bali dan mengenalkan adanya konsep Trimurti dan Kahyangan tiga. Beliau juga yang mengukuhkan adanya pura Kahyangan Jagat. Dirunut dari sejarah adanya pura Kahyangan Jagat di Bali atas gagasan Mpu Kuturan, maka pura Goa Lawah yang juga merupakan Kahyangan Jagat ini diperkirakan dibangun oleh Mpu Kuturan juga. Beliau memiliki peranan penting dalam tata kehidupan agama Hindu sampai sekarang ini, baik itu dengan konsep Trimurti, Kahyangan tiga dan desa Pakraman. Sehingga masyarakat Bali bisa memahami tentang tata cara pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang dikenal sebagai Parahyangan ataupun Kahyangan. Dalam lontar usana dewa, Mpu Kuturan tercatat juga sebagai perancang bangunan pelinggih seperti meru dan gedong yang berarsitektur Bali. Selain Mpu Kuturan, sejarah berdirinya pura Goa Lawah juga dikaitkan dengan perjalanan Dang Hyang Nirarta atau Dang Hyang Dwijendra. Beliau juga diberi gelar Peranda Sakti Wawrauh. Beliau juga seorang Brahmana suci dari Jawa, datang ke Bali dalam mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama Hindu. Bahkan perjalanan suci beliau sampai ke Lombok dan Sumbawa. Beliau datang saat pemerintahan keemasan kerajaan Watu Renggong di Gelgel. Dalam lontar Dwijendra Tatwa disebutkan, saat perjalanan dari Gelgel menuju Kusamba, beliau sampailah di Goa Lawah. Perjalanannya berhenti di sini. Saat berada di Goa Lawah, sang penderita menyaksikan gunung yang indah serta pemandangan laut menawan. Masuk ke tengah goa menyaksikan ribuan kelelawar, bunga-bunga juga jatuh berserakan ditiup angin, seolah menyambut kedatangan seorang pandita suci. Di kejauhan juga terlihat Pulau Nusa Penida yang terlihat indah. Beliau lantas membangun Pademasana sebagai tempat pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa. Disebutkan juga dalam babat Siddhi Mantra Tatwa, bahwa pura Goa Lawah memiliki hubungan erat dengan pura Besakih. Diyakini bahwa gua yang terdapat di Goa Lawah merupakan tempat keluarnya dari Ida Batara Hyang Basukih yang datang dari Gunung Agung melalui Goa Raja di Besakih, terutama saat Ida Batara Hyang Basukih berkehendak mesucian di laut. Dan sampai sekarang diyakini gua yang terdapat di Goa Raja dan Goa Lawah adalah tembus, karena saat letusan Gunung Agung asap mengepul juga keluar dari mulut gua di Goa Lawah. Prosesi nyegara gunung yang kerap dilakukan warga di Goa Lawah, merupakan cara untuk menghormati kekuatan gunung, laut, batu besar, goa, mata air dan campuhan merupakan pengaruh agama Hindu yang sudah tua dan bisa bertahan dan kita warisi sampai sekarang ini. Berawal dari pemujaan kepada alam seperti sebuah gunung dan goa pada zaman Megalitikum, lalu berkembang dibangunnya sejumlah pelinggih sebagai stana dewa dan Ida Batara pada zaman Mpu Kuturan di abad ke-X dan disempurnakan dengan tambahan pelinggih Pademasana oleh Dang Hyang Nirarta atau Dang Hyang Dwijendra.